Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma rahmana bil Qur'an amma ba'du. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, lanjutkan pembahasan tentang dosa besar meninggalkan sholat. Kemarin sudah sampai pada hadis kaitan dengan mengajarkan anak kecil untuk sholat. Di umur 7 tahun perintahkan mereka, pastikan mereka untuk melakukan sholat 5 waktu dalam sehari. Adapun bila mana umur 10 tahun dia meninggalkan sholatnya, maka boleh dipukul. Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi berkata, hadis ini menunjukkan betapa beratnya hukuman bagi orang yang meninggalkan sholat jika telah mencapai akhir baliknya. Sebagian sahabat Imam Syafi'i berhujjah dengan hadis ini dalam kaitannya dengan kewajiban membunuhnya jika ia meninggalkannya dengan sengaja setelah balik. Mereka berkata, jika ia boleh dipukul padahal belum balik, maka ini menunjukkan bahwa setelah balik nanti ia harus dikenai hukuman yang lebih berat darinya. Padahal tidak ada hukuman yang lebih berat setelah pukulan selain dibunuh. Sampai seperti itu. Ada ulama yang menyampaikan ketika umur 7 tahun kan diperintahkan sholat, dipastikan 5 waktu dalam tiap hari. Terus umur 10 tahun kalau tidak bisa, kalau masih ada yang bolong itu boleh dipukul. Kenapa kok sampai tadi ada yang ulama menyampaikan boleh dibunuh? Karena umur 10 itu kan belum tentu sudah balik gitu kan. Umur 10 tahun itu belum tentu anak itu sudah balik. Karena ulama menyampaikan umur balik itu maksimal 15 tahun. 15 tahun itu pasti sudah balik. Kalau 10 tahun belum tentu balik gitu loh. Nah ini padahal hadisnya umur 10 tahun kalau dia meninggalkan sholat boleh dipukul. Lebih-lebih kalau dia sudah lewat balik, lewat umur balik, maka ada ulama yang memperbolehkan untuk sampai dibunuh, sampai seperti itu. Kenapa? Analoginya pukul itu hukuman yang terberat. Kalau nggak bisa hukuman yang lebih berat dari itu bunuh saja kan gitu. Jadi ini hal yang menjadi pelajaran untuk kita, meskipun ya tidak secara langsung saya menyuruhkan untuk itu. Ini pendapat ulama saja. Jadi ada sampai ulama yang mengatakan bahwa anak itu bila mana tidak melakukan sholat maka dia pantas untuk dibunuh kalau memang dia sudah balik dan sudah diajarkan tadi loh ya. Syaratnya umur 7 tahun harus sudah diajarkan, umur 10 tahun masih bolong dipukul, nanti umur balik pun juga pantas sampai seperti itu. Wallahu ta'ala alam bishawab. Saya cuma baca kitabnya saja, mereka menyampaikan seperti itu. Selanjutnya, para ulama berbeda pendapat berkenaan dengan hukum bagi orang yang meninggalkan sholat. Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Ahmad berpendapat hukum orang yang meninggalkan sholat adalah dipancung dengan sebilah pedang. Selanjutnya mereka berbeda pendapat tentang kekafirannya jika ia meninggalkannya tanpa ada udzur sehingga lewat waktunya. Jadi kalau memang kan banyak sekali, apalagi anak zaman sekarang, bahkan dewasa, bahkan udah tua sekalipun banyak yang sholatnya bolong. Kalau seperti itu bagaimana? Mereka memperselisihkan dia itu masuk kufur atau tidak. Nah, seperti itu. Ibrahim An-Nakhai, Ayub Al-Sinkhitiyani,
Abdullah bin Mubarak, Ahmad bin Hambal, dan Ishaq bin Rahuyah menyatakan bahwa ia kafir. Mereka berhujjah dengan sabda Nabi SAW, ikatan atau pembeda antara kita dengan mereka adalah sholat. Barang siapa meninggalkannya maka dia telah kafir. Hadisnya itu ada, hadisnya sahih ini. Juga sabda beliau, batas antara seorang dengan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Sampai seperti itu. Ada ulama yang mengatakan meninggalkan sholat itu kafir, meskipun KTP-nya si Islam. Dalam sebuah hadis disebutkan, sesungguhnya orang yang selalu menjaga sholat wajib niscaya akan dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 5 karamah. Apa itu? Ditepis darinya kesempitan hidup, dijauhkan ia dari azab kubur, diterimakan kepadanya catatan amalannya dengan tangan kanan, ia akan melewati sirat seperti kilat yang menyambar, dan akan masuk surga tanpa hisab. Subhanallah. Ini bagus semua ini. Sholatnya, syaratnya tadi dia menjaga sholat 5 waktu. Dia tadi dapat apa aja? Hidupnya tidak akan sempit, jauh dari adab kubur, catatan amalan diterima dengan tangan kanan, karena ada yang dengan tangan kiri, ada yang dari belakang gitu. Terus lewat sirat secepat kilat nyambar, masuk surga tanpa hisab. Kok gitu? Nah itu kan hadis yang lain juga disebutkan, kalau sholatnya bagus maka amal yang lain bagus, kan gitu kan. Pasti udah langsung cepat kilat tanpa hisab dah. Syaratnya tadi sholatnya dilakukan dengan baik. Sebaliknya orang yang menyanyiakannya niscaya akan dihukum oleh Allah dengan 14 hukuman. 5 di dunia, 3 ketika mati, 3 di alam kubur, 3 lagi ketika keluar dari kubur. Kelima hukuman di dunia itu adalah barokah dicabut dari hidupnya. Jadi nggak berkah, meskipun bisa jadi dia kaya. Tanda sebagai seorang soleh dihapus dari wajahnya. Secara kita orang soleh belas. Semua amalan yang dikerjakannya tidak akan diberi pahala oleh Allah, meskipun dia baik, dermawan atau baik dengan sesama, nggak diterima pahalanya oleh Allah. Doanya tidak akan diangkat ke langit, dan dia tidak mendapat bagian dari doanya orang-orang soleh. Na'udzubillah wa na'udzubillah. Kalau baca seperti ini seakan kita berat banget ya. Hukuman yang menimpanya ketika mati adalah dia akan mati dalam keadaan hina, dalam kelaparan dan dalam kehausan. Meskipun ia diberi minum air seluruh lautan dunia, semua itu tak mampu menghilangkan dahaganya. Hukuman yang menimpanya di kubur adalah kuburnya menyempit hingga tulangnya ringsek tak karuan. Dinyalakan di sana api yang membara siang malam, dan dia dihidangkan kepada ular yang bernama As-Suja' al-Aqra. Na'udzubillah. Kedua matanya dari api, kukunya dari besi, dan panjang tiap kuku itu sejauh perjalanan 1 hari. Ularnya seperti itu. Ular itu terus-menerus melukai si mayit sambil berkata, "Akulah As-Suja' al-Sakhra." Suaranya bagaikan gemuruh halilintar. Aku diperintahkan oleh Rabbku untuk memukulmu atas kelakuanmu yang menunda-nunda sholat sampai terbit matahari, sholat subuh sampai terbit matahari. Juga atas sholat asar yang kau tunda-tunda sampai maghrib. Juga atas maghrib kau tunda-tunda sampai isya, dan atas sholat isya yang kau tunda-tunda sampai subuh. Setiap kali ular itu memukulnya, ia terjerembab ke bumi sedalam 70 hasta. Demikian keadaannya sampai datangnya hari kiamat nanti. Na'udzubillah min syarri dzalik. Adapun hukuman yang menimpanya sekeluarnya dari kubur pada hari kiamat adalah hisab yang berat, kemurkaan Allah, dan masuk ke dalam neraka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, tentunya yang justru berat itu adalah hisab yang berat.
Makanya dalam surat Al-Ghasyiyah, setelah baca surat Al-Ghasyiyah itu kan kita diperintahkan kan ayatnya tsumma inna alaina hisabahum. Kemudian hisab itu atas kami, yang nanggung kami. Bagaimana hisab tiap orang. Terus kita diperintahkan untuk doa apa? Rabbi hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku, hitunglah amalku dengan hisab yang mudah. Hisab yang mudah iki pertengahan. Maksudnya pertengahan itu apa? Yang lebih enak lagi itu wis rasa nanggo hisab. Enggak pakai hisab. Tadi orang yang sholat tadi, orang yang sholat 5 waktu dia jaga terus kan dia tanpa hisab tadi. Masuk surga tanpa ada hisab. Enak itu. Kalau hisab yang mudah itu ya dihisab, ya dihitung, ditunjukkan, tapi dimudahkan oleh Allah. Tetap hisaban yasira. Hisab hitungan yang mudah. Jadi permisalannya gini, kalau orang sholat terus menerus dia tertib, itu nanti masuk surga tanpa dihisab. Ya sempurna hitungan kudu ngitung amalnya, wis ora usah ngitung, langsung lebih surga sana. Gitu. Kalau hisab yang mudah itu tetap ada hitungannya. Ada hitungannya, oke biar asihati gitu. Nah, langsung tunjukkan. Kamu dulu dolim gini kan. Kamu dulu meninggalkan ini kan. Kamu dulu seharusnya gini tapi tidak kamu lakukan kan. Nah gitu. Tetap ditunjukkan, tapi semua dimaafkan oleh Allah. Tapi kabeh tetap ditampakkan. Tapi itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih kalau ada kalau dia termasuk orang yang soleh ini tadi, hisab yang mudah tadi. Nah, kan minta doanya ya Rabbi hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hitunglah aku, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Nah, lantas untuk orang yang sholatnya tidak jelas tadi, itu dia akan dihisab dengan hisab yang berat. Jadi kita misalnya kita pernah melakukan kesalahan, dibuka CCTV ngono tok. Iki didelokke kowe ngene iki lho, ngono ki wis grek ngono, wis wedi. Pomene 1 2 3 sampai 100 wis wedi. Tapi itu kalau dimudahkan hisab yang mudah itu gur ditunjuknya ada wis wedi. Kalau hisab yang berat itu langsung dihisab semuanya, dihitung semuanya. Na'udzubillah min syarri dzalik. Itu berat. Berat sekali, kesalahan kita amat sangat banyak, hidupnya banyak. Tiap hari bisa jadi kesalahannya banyak sekali. Makanya kita harus usaha semaksimal mungkin untuk jalankan sholat ini supaya dimudahkan hisab kita, bahkan tanpa hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Di riwayat yang lain disebutkan pada hari kiamat nanti ia akan tampil sedangkan di wajahnya tertulis 3 baris kalimat, wahai si penyia-nyia hak Allah. Wahai yang secara khusus mendapat kemurkaan dari Allah, dan sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini pun terputuslah. Maka di hari ini pun putus asalah dari rahmat Allah. Jadi enggak mungkin dapat rahmatnya Allah bagi orang yang sholatnya bolong-bolong. Wes sholat kok ijek kok ngene lah. Jangan anggap kalau udah sholat itu masih surga. Jangan. Justru dengan hal-hal yang seperti ini kalau kita belajar ini kita harus lebih giat. Nah, jadi seperti itu. Ibnu Abbas berkata, pada hari kiamat nanti didatangkan seseorang yang dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkannya untuk masuk neraka, tetapi orang itu bertanya, wahai Rabbku, mengapa kok seperti itu? Dan Allah pun menjawab, untuk penundaan sholat dari waktunya dan sumpah palsumu atas namaku. Jadi langsung dihadapkan sama Allah. Jadi gini, kaitannya dengan Allah itu kan yang mengadili. Kalau dalam pengadilan ini Allah secara langsung harus dihadapkan pada Allah, itu mesti berat. Kalau tanpa ketemu Allah dulu dalam hitungan ini, itu mudah pasti. Nanti ketemunya di surga. Tapi kalau ketika hisab, ketika hitung-hitungan kok sampai ketemu Allah, kan berarti berat. Misalnya kalau ditanya dulu sampai ditanya al-gojo paling beratnya, itu kan berarti justru berat karena kesalahannya berat.
Coba kalau udah baik, wis ketok, wis terus gitu aja dok. Tapi kalau sampai dihadapkan sama Allah, dia sampai tanya ini dalam hadis, kenapa kok harus menghadap jenengan? Nah, gitu. Langsung karena kamu nunda sholatmu dan sumpah palsu atas nama Allah. Hadis-hadis berkaitan dengan ini amat sangat banyak dan tentunya menjadi bahan bacaan saja sebenarnya. Kita sekedar tahu intinya kalau meninggalkan sholat itu memang termasuk dosa besar. Hadisnya banyak banget dan susah dan berat bagi orang yang meninggalkan sholat ini. Dalam sebuah kisah, seorang perempuan dari Bani Israel menghadap Musa dan berkata, wahai Rasulullah. Nabi Musa kan Rasul kan gitu, mulai lazmi dia. Aku telah melakukan satu dosa besar, tetapi aku telah bertaubat kepada Allah. Untuk itu sudilah kiranya engkau memohon pada Allah agar mengampuni dosaku dan menerima taubatku. Maka Musa pun bertanya, apakah dosa yang telah kamu lakukan? Wanita itu menjawab, wahai Nabi Allah, sungguh aku telah berzina, melahirkan anak haram lalu membunuhnya. Musa berkata lagi, pergilah jauh-jauh wahai pendosa. Jangan sampai api dari langit menyambar kami gara-gara dosa yang telah kamu lakukan itu. Wanita itu pun meninggalkan Musa membawa hati yang hancur. Lalu Jibril mendatangi Musa dan berkata, wahai Musa, Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepadamu, mengapa kamu menolak seorang wanita yang telah bertaubat wahai Musa? Apakah kamu sudah tidak mendapati yang lebih buruk darinya? Musa balik bertanya, wahai Jibril, apakah yang lebih buruk dari itu? Jibril menjawab, meninggalkan sholat dengan sengaja. Jawaban Jibril. Na'udzubillah min syarri dzalik. Ini Israiliyat. Jadi orang zina, hamil, lahir ke ateni. No. Zina itu dosa gede. Dia belum nikah kan namanya zina. Terus dia melahirkan dibunuh. Kurang ajar tenan. Dosa besar iya, tapi lebih besar lagi ketika dia meninggalkan sholat dengan sengaja. Pokoknya goro-goro kerjaan, cirapat, eting lah sembur lah, dan berbagai alasan lagi payu gitu. Selanjutnya ini yang ayat yang masyhur. Pasal ancaman bagi yang meninggalkan sholat tanpa tumakninah. Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Diriwayatkan tafsir dari ayat ini adalah orang yang mengerjakan sholat secepat kilat tanpa menyempurnakan ruku dan sujudnya. Itu celaka. Celaka bagi orang yang sholatnya lalai lupa tadi. Sholat cepat banget seperti burung gagak makan makanannya atau ayam makan makanannya. Abu Hurairah meriwayatkan seseorang memasuki masjid dikala Rasulullah SAW sedang duduk di sana. Orang itu mengerjakan sholat lalu menghampiri Nabi dan mengucapkan salam kepada beliau. Nabi menjawab salam lalu berkata, kembali, kerjakanlah sholat lagi. Sesungguhnya kamu tadi belum mengerjakannya. Orang itu pun kembali mengerjakan sholat seperti yang dikerjakannya. Kemudian ia kembali mengucapkan salam kepada Nabi. Nabi menjawabnya, lalu Nabi berkata lagi, balenono sholatmu, karena kamu belum sholat. Orang itu balik lagi mengerjakan lagi sampai 3 kali ini, mengerjakan sholat lagi. Setelah selesai balik kepada Nabi mengucapkan salam. Beliau menjawabnya dengan perkataan, kembalilah lagi, sholatlah. Balenono sholatmu, kamu belum sholat nih. Beliau mengulanginya sampai 3 kali. Kemudian orang itu tadi berkata, demi Allah yang aku tidak bisa mengerjakan sholat yang lebih baik dari itu. Aku tidak bisa mengerjakan sholat yang lebih baik dari sholat yang aku sudah kerjakan tadi. Karenanya ajarilah aku.
Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Idza qumta ila sholati fakabbir thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Thumma rka' hatta tatma'inna rakiyan. Thumma rfa' hatta tadilla qa'iman. Thumma isjud hatta tatma'inna sajidan. Thumma rfa' hatta tatma'inna jalisan. Thumma isjud hatta tatma'inna sajidan. Thumma fa'al dzalika fi sholatika kulliha." Jika kamu mengerjakan sholat, takbirlah lalu bacalah beberapa ayat Al-Quran sebisamu. Lalu rukuklah dengan tumakninah. Lalu angkatlah sampai kamu benar-benar berdiri tegak i'tidal. Lalu sujudlah dengan tumakninah, duduklah dengan tumakninah, sujudlah dengan tumakninah. Dan demikian ini kerjakanlah dalam setiap rakaat sholatmu. Jadi sholat itu ojo cepet-cepet. Sholat itu harus tumakninah. Tumakninah ki piye? Tumakninah ki duduk ya wis duduk tek. Nunggu doa. Nah, baru lanjutkan. Nah, dulu yang seperti yang saya sampaikan di pembahasan sholat itu pembuka pintu jannahku dulu. Nah itu kan sudah saya sampaikan kaitannya dengan itu. Bahkan ini ceritanya kan sampai ada orang yang sholat, datang sholat, bar sholat temu Nabi. Ada Nabi nyalimi biasa salam. Nabi bilang balenono sholatmu. Orang ngomong kan balenono sholatmu, balik meneh. Sholat meneh temu Nabi. Nabi bilang balenono sholatmu. Sampai ping 3 nih. Ya Allah ya Rahman. Hitungannya belum dihitung sholat gitu itu. Jadi sholat kalau cepat itu nggak dihitung sholat, itu namanya bukan sholat gitu loh. Nabi menganggap itu bukan sholat. Al-Badri meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, "La tujzi'u sholatun la yuqimur rajulu fiha sulbahu fi ruku' wa sujud." Tidak akan diberi pahala sholat seseorang yang tulang belakangnya tidak diluruskan ketika rukuk dan sujud. Maksudnya apa? Lurus krep, mandek sih. Nah ini yang perlu diperhatikan di situ. Rukuk ya krep, duduk dulu. Rukuk ketika rukuk ya ini harus lurus dulu, semua harus pas dulu. Nah untuk ngepaskan itu tadi kan kita doa lah itu lah. Harus ada doa di situ. Jadi doa itu sambil meluruskan, tumakninahkan gerakan tadi. Jadi ini yang harus diperhatikan. Hadis di atas diriwayatkan pula oleh Abu Dawud, Tirmidzi, dan Tirmidzi berkata hadisnya hasan sahih. Riwayat yang lain hingga ia meluruskan punggungnya ketika rukuk dan sujud. Inilah nas dari Nabi, barang siapa tidak meluruskan punggungnya ketika rukuk dan sujud seperti sedia kala maka sholatnya batal. Ini berlaku untuk sholat fardu. Adapun tumakninah adalah ketika setiap tulang mengambil posisi masing-masing. Sampai di sini ada yang perlu tanyakan? Silakan. Acara saya tak masalah sholat tadi. Ada yang nggak boleh cepat tadi di sama Nabi ulangi. Nah, karena tidak ada untuk dipelajari seberapa waktu. Karena ada tidak cepat-cepat, tapi melelap. Tapi sesudah tidak bunyi tepat. Nah, ya itu banyak sekali seperti itu. Jadi mau pas sekarang 1-2 itu melelap karena bunyi waktunya katakanlah 1 menit. Tapi sesudah 3 dan 4 tidak ada 1 menit. Nah, karena kalau saya melihat itu waktunya itu di mana? Karena kalau di baca-baca Quran itu kan mungkin panjang pendek 2 rakaat 1 rakaat itu mungkin bisa pakai itu.
Tapi itu tadi kenyataannya itu kadang selesai bunyi itu meleleh, tidak cepat, tidak tidak pelan, justru malah condongkan meleleh. Tapi begitu tidak bunyi, stoplah. Katakanlah kita Al-Fatihah mungkin dalam batin belum selesai, malah ini sudah mau bergerak. Makanya gini, ketika sholat itu seharusnya maghrib itu harus lebih pendek daripada duhur. Duhur itu juga seharusnya lebih lama daripada maghrib. Asar juga sama kan 4 rakaat. Belum lagi nanti kaitan dengan duhur itu nanti cari hadisnya ada. Kira-kira 50 ayat atau begitu. Tuh lagi. Salatnya Nabi. Kan gitu. Kalau asar separuhnya itu. Itu ada hadis seperti itu. Nah, bahkan dalam hadis pernah saya sampaikan ketika sholatku pembuka pintu janahku. Itu kan ada satu hadis yang menunjukkan komat. Terus enek sing wong keluar buang hajat. Wes mikirnya buang hajat jajare ngene wae lah. Buang hajat ini BAB loh ini. BAB terus udah selesai dia wudu balik itu belum rukuk. Coba nih ngomong sama saya ini. Wes merampung harapan. Gitu loh. Ini menjadi pelajaran, nanti dibuka hadisnya ada kok. Jadi saya tidak mengada-ada. Jadi ini hal yang menjadi pelajaran. Nah, padahal zaman dulu namanya kamar mandi enggak samping masjid itu reneng kamar mandi. Kamar mandi kan harus menjauh dari dari kota, cari tempat yang jauh dan dia harus bawa air untuk ceboknya. Setelah itu cari air wudu lagi. Air ora kalau saiki kareng ngacurke. Saiki kareng ngacurke ada gur BAB wis kareng ngacurke ning jejer masjid wudu wis rakaat 4 pisan. Gitu kan. Ini menjadi ukuran, sedikit ukuran yang terkadang kita mikir kok aku sholat rodok suwi sithik ngono wis didemi ngono sosok ngono ya. Sosok watu-watu. Ya ini menjadi, kalau kita belajar seakan iya arep tak lakoni kaya Nabi kok abot men wong zaman saiki. Sampai tadi saya pagi. Kalau pagi di hari Jumat subuh itu kan saya bacanya As-Sajdah sama Al-Insan gitu kan. Itu paling 15 menit gitu aja. Hah? Dua-dua 15 menit reneng. Reneng. Saya udah sering saya pakai timer. Kalau enggak itu saya sebelum takbir pasti lihat jam dulu. Nanti setelah salam lihat lagi. Itu paling 15 menit itu. Itu aja. Terus ada jamaah itu jamaah dari Al-Bakri. Jadi dia kalau sholat subuh Jumat itu pasti di situ. Dia bilang gini, saya pernah bilang ke Al-Bakri, ke imam-imamnya itu kan dari pondok, ada anak-anak itu dari pondok atau yang biasa imam rawatib di situ dibilangin, aku loh nih Masjid Baitur Rahman, yang kono tua-tua iso loh sholat kau yang ini loh, maksudnya sholat dengan baca sholat ini dan ini. Itu bisa loh. Mosok nek kene cah nom-nom ora iso ngono, dingono ki. Aku ya ora hebat tenan, aku ora wani lho ngono ki. Dia hebat ya, dia berani ngomong seperti itu. Saya dulu sampai bisa membaca surah Sajadah dan Al-Insan itu kan juga bertahap. Enggak bisa langsung. Itu saya dulu disuruh saya waktu nyampaikan tentang Nabi itu sholat subuh baca surat As-Sajdah dan surat Al-Insan gitu. Itu saya dibilangi Pak Bejo almarhum bilangnya gini, mbok praktek ya ngono. Saya dulu orang wani langsung sholat loh. Itu satu surat saya bagi jadi 2. Itu Pak Muti sampai ngerekam itu 12 menit. Itu satu surat dibagi 2. Ngono aku jek rada uting. Oh beno reneng komplain. Alhamdulillah. Bar kuwi minta lagi ditambah Al-Insan ya wis baru ya. Nah, bertahap gitu loh. Lah ini ada orang bilang Al-Bakri kan imamnya muda-muda kudune hafal surat kuwi dan mudah gitu.
Ya Allah ya Rahman, dia berani sampai bilang seperti itu. Saya sekarang itu untuk menjalankan sunnah Nabi. Nabi bacanya sholat apa di waktu sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya, itu aja rada keberatan sosok makmumnya, kan gitu. Nah, kembali lagi kita ya, makanya kita harus usaha untuk tumak ninah. Tumak ninah itu apa tau? Tenang dan tidak gerusa-gerusu. Jadi kalau bisakinati wal waqar. Kalau sakinah itu gerakan, waqar itu hati. Jadi tumakninah itu adalah gerakannya tenang, tidak gerusa-gerusu, hatinya pun juga tenang. Itu sih berat. Tumakninah ngono kuwi. Lah ketika sholat apakah kita bisa gerakannya ora kesusu, atine iki ya iso tenang. Nah, ini yang dicari itu. Ketika sholat itu seperti itu. Tapi ya gue mau Toto sidik deh, Toto sidik waktu ngono. Tapi ini cepet berani sih waktu. Oh iya, kan ketara toh. Jadi terkadang padahal kira musim waktu, ini ya nek waktu ya. Jadi hal yang seperti ini terkadang ya susah nanti. Jadi gini, nanti kalau pertanyaan seperti itu bagaimana? Makanya ketika kita baca Al-Fatihah dengan jihar dan dengan sir, itu seharusnya sama temponya. Seharusnya temponya sama. Kok sama ini dulu juga pernah saya sampaikan kaitan dengan sholat. Setiap Al-Fatihah, setiap ayatnya itu dibalas sama Allah, kan itu ada percakapan di situ. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah jawabnya apa? Hamidani abdi. Ar-Rahmanir Rahim. Majadani abdi. Maliki yaumiddin athna alayya abdi. Kan gitu hadisnya. Itu ada percakapan antara kita dengan Allah. Lah nek jenengan macane oh ini namanya langsung takbir. Lah jawabnya piye? Bukan berarti Allah ora siap untuk jawab itu. Ya iso. Tapi nek kira-kira nek dhewe sing jawab ngono marah paling ya. Misale ID tugasnya kon jawab kuwi. Ngomong apa keplak wae ya ya. Kan gitu kan. Kita doa padahal Al-Fatihah bagian akhir itu kan doa. Lah doa kok cepet-cepet ya kaya nek dhewe njeluk dit pake mosok pak judit ngono tok ya kan. Cepet banget ngomong ngono. Bisa jadi kita langsung dimarahin. Kan gitu. Meskipun itu hak kita. Apa gereng ngene tak? Allah wis ngerti kemauanku apa ngene tok wis paham. Ya iya, tapi kan ya masa ya ngono men ngono lho. Kan pertanyaannya itu. Makanya sholat itu pun juga jangan cepat-cepat. Ya meskipun rakaat pertama kedua itu lebih panjang, rakaat ketiga itu lebih pendek, bener. Memang, tapi ya bukan berarti terus jauh banget. Gitu. Itu aja yang perlu diperhatikan. Cukup nggih? Barangkali yang lain silakan. Begini, ini ada kaitannya dengan sholat bahwa dalam satu hadis nanti tolong dijelaskan bahwa menunda sholat itu sebetulnya sudah tidak ada kewajiban untuk sholat. Benar. Jadi ketika batasan-batasan asar dan maghrib itu kan sebelum berdirinya megang merah misalnya atau 20 menit sebelum ada maghrib gitu. Jadi ketika sampai di situ berarti sudah tidak ada kewajiban untuk sholat. Habis waktu tidak ada kewajiban untuk sholat berarti dia meninggalkan sholat. Ini tolong dijelaskan. Terus yang kedua, ini juga agar para imam dan juga besok bahwa bacaan doa kita ini nanti tolong dijelaskan bahwa Allahumma baik baini
itu dibaca ketika sholat siang. Sholat siang itu berarti dijelaskan di hadis itu juga, itu subuh sampai isya, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Kemudian ketika membaca takbir alhamdulillah itu untuk ini adalah ya, untuk sholat malam atau sholat yang didirikan sendiri, yaitu qiyamul misalnya, atau dijelaskan. Jadi gini ya, saya jawab yang kedua dulu. Gini, kaitan dengan Allahumma ba'id baini dan kabiro tadi, itu sebenarnya gini, tidak harus siang atau malam atau apa, intinya monggo, itu pilihan jenengan. Hadisnya juga sahih juga, meskipun Allahumma ba'id baini itu lebih sahih, karena hadisnya muttafaqun alaih, jelas derajatnya lebih tinggi dibandingkan kabiro. Meskipun yang kabiro juga sahih, tapi yang Allahumma ba'id baini lebih tinggi. Terus kenapa kok ada keterangan yang ini untuk sholat wajib, yang ini untuk sholat sunnah? Karena ya tadi, karena dua-duanya ada dalilnya. Terus yang lebih kuat itu digunakan yang wajib, yang di bawahnya meskipun dia sahih itu ditaruh di sholat yang sunnah. Jadi seperti itu. Saya tidak bisa mengatakan harus seperti itu, tidak. Nih jenengan hafalnya kabiro, alhamdulillah silahkan dilakukan, gitu aja. Jadi untuk sholat wajib, untuk sholat sunnah silahkan. Jadi saya juga tidak memaksa. Kenapa? Karena itu bukan rukun sholat. Bahkan kalau cara bodoh ini Pak, jangan orang mau coba ya sah sholatnya, ngono. Jadi gitu nih. Ini kaitan dengan kaitan dengan iftitah atau doa-doa yang lain. Selanjutnya kaitan dengan apa tadi? Yang kalau udah keluar dari waktunya, selesai waktunya, ini sampai sini. Ini untuk perhatian untuk kita. Jadi sholat asar itu sampai sebelum mega merah keluar, itu memang batasan untuk kita, tapi bukan untuk kita memilih sing keri dewi ora, sapa sing ngakon ngono kuwi ora. Jadi kita diperintahkan untuk di awal waktu. Jadi pernah Nabi itu ditanya, amal apa yang afdal? Sholat fi awal waktiha, sholat di awal waktunya. Itu yang baik. Dan yang mundur pahalamu kurang, menurut. Kenapa kalau kurang? Ya tadi karena mundur. Lebih-lebih nek mundur biasanya orang yang masjid pahalamu sidik, menurut. Jadi di situ, apalagi kalau jenengan mepet, ya itu berarti lebih sedikit lagi. Kalau itu udah waktunya habis, waktu sholatnya habis, itu memang bukan berarti tidak wajib sholat. Kewajibanmu sholat itu tetap ada. Kewajibanmu sholat itu tetap ada dan kamu harus menjalankannya. Maksudnya apa? Bahkan misalnya subuh itu kan sampai sebelum matahari terbit gitu kan. Lah nek jenengan tangine jam itu ora sholat subuh kan ngono to pertanyaane. Jadi kita omong paite baik. Misalnya, tapi nek sampai bangun jam 7 ya bangetan. Ini kaitannya saya kalau kenapa kok saya kasih contoh ini? Karena muridku itu cilik-cilik sing sekolah SMP 8 ngono kuwi. Nek sing tangi jam 6 ngapi itu lagi tangi ya wan. Lah nek jam semono apa terus ora salat? Kan gitu tuh pertanyaannya. Padahal salat itu wajib. Kalau enggak melakukannya maka dia dosa besar kan gitu. Masalahnya di situ. Jadi ini yang harus diperhatikan. Jadi keterangan bahwa waktunya duhur itu sampai gini, waktunya subuh sampai gini, itu apa? Itu yang lebih afdal. Lah nek jenengan wis lewat dari itu, kok terus baru wis ora wajib salat atau wis rasa salat bae. Lah dosamu kan tetep. Kan gitu toh. Bahkan ini bisa jadi nanti akan ada pertanyaan gini, misalnya ada orang yang murtad. Ini yang pernah saya dengar sendiri dari Ustadz Abdul Somad bilang gini, kalau dia murtad atau ninggalkan sholat, aku setahun ra sholat misalnya, terus saya untuk mengkodoknya bagaimana? Lah ya wis mulai kuwi nek kowe sholat subuh nek sholat subuh sing keloro nggo tahun wingi ngono.
Kok salat asar ya salat asar ping pindho, sing salat asar keloro kuwi dienggo taun wingi ngono. Terus selama setahun ya wis lakonane. Ngono kuwi nek ra ngono kuwi ya berarti kewajibanmu mbiyen tetap dosa kan gitu. Ini yang harus diperhatikan. Jadi tadi batasan waktu itu bukan untuk terus nek wis keluar itu terus nggak wajib lagi. Ya tetap wajib, jenenge wajib ya wajib terus kok. Makanya tadi kalau kamu meninggalkan udah balik kok izin meninggalkan pantas untuk dibunuh gitu loh. Karena kamu pertama dalilnya kalau pembeda antara orang muslim dan orang yang kafir itu sholat kan gitu. Kalau kamu nggak sholat ya kamu kafir kan gitu. Ini yang harus ditekankan di situ. Makanya pantas untuk dibunuh. Bukan berarti nek wis keluar wis rasa sholat, wis ora wajib kuwi, ndak bisa. Bukan gitu. Sudah tidak ada kewajiban sholat berarti dia meninggalkan sholat. Jelas dia meninggalkan sholat. Terus apa yang harus dia lakukan? Tetap qadha. Jadi dia tetap qadha. Jadi seperti itu. Ini yang harus digarisbawahi. Cukup? Barangkali yang lain? Ya harus no. Jadi kayak Edwin poso nek ora poso kan qadha. Salat yang wajib kalau jenengan enggak salat qadha. Jangankan yang wajib, Nabi itu kalau salat malam enggak melakukan salat malam itu diqadha di duha. Sampai seperti itu. Wallah alam besok karena memang ada yang bilang bahwa salat malam itu wajib untuk Nabi. Kalau kita ada rasa wajib itu karuan. Monggo silakan. Ya, terima kasih atas mau tanya dengan sholat. Kalau kita sebagai seorang musafir itu kan lebih baik yang mana sama takdim sama takhir. Meskipun keduanya itu mempunyai kesempatan yang sama. Kalau sama takdim bisa, sama takhir juga bisa. Mohon pencerahan, terima kasih. Bebas. Kenapa? Jawabannya monggo pilihannya. Bebas dengan penake piye. Sing penting tetap sholat. Nah, piye? Penak toh? Yang perlu diperhatikan di sini sing penting sholat. Nek bepergian loh ya. Nek bepergian. Tapi kalau tidak bepergian tadi ada waktunya. Ngoten nggih. Nah, takdim takhir boleh bebas. Monggo sesuai dengan situasi dan kondisi. Musafir itu sebenarnya mana tempat ada di situ. Ya. Nah, ini musafir yang Jadi pernah saya ditanya jarak safar itu berapa toh? Jumhur ulama 80 kilo. 80 kilo pun Pak. Sini mana ini? Jogja lebih. Monggo lah 80 kilo wamen. Itu jumhur ulama. Meskipun nanti akan ada ulama yang bilang 40 ada, 20 juga ada. Tapi ya gini, paling mudahnya gini. Selagi ketika kita menjalankan perjalanan itu, dan biasanya kalau orang perjalanan seperti itu udah dihitung safar bepergian, ada yang mengatakan udah berarti safar. Paham ya sampai sini ya? Dan biasanya kenapa kok diberi rukhsah untuk menjamak sholat, mengqashar sholat, boleh takdim takhir? Kenapa kok seperti itu? Karena safar itu berat. Nek jenengan bepergian kuno urung berat, sholat jek iso duhur asar ojo. Paham ya sampai sini ya? Jadi gini maksudnya perjalanan berat kok, maksudnya berat gini. Wah ini mandek bolak-balik iki tekan ngomahe saya suwi. Lah ngono iki nek sampai ngono kuwi, nah itu berarti berat. Terutama maghrib isya ya, Itu kalau udah sampai seperti itu berarti itu safar. Tapi kalau belum sampai seperti itu dan kita enjoy aja di perjalanan kita ning Sukarjo. Kok ketoke ning kene maghrib tekan kono isya ya iso, ning kene maghrib kono isya belum safar itu namanya. Ngono wae lah.
itu belum dihitung safar bepergian. Paham ya sampai sini ya? Jadi kalau jarak seperti itu, tapi gini, itu nanti harus sama dengan jarak antara wanita yang butuh mahram atau tidak tadi. Sebelumnya pernah saya sampaikan loh, kalau perempuan safar itu harus pakai mahram, harus pakai pendamping laki-laki dari suaminya, anaknya, kakaknya, adiknya, bapaknya, atau pamannya, saudaranya, terserah. Intinya seperti itu. Itu harus ada safar, jaraknya itu tadi. Kalau istri jenengan perjalanan seperti itu pasti kamu temenin, maka kamu boleh safar. Kalau sampai situ kok belum ditemenin aja, itu belum berarti tidak safar namanya. Perempuan ya, ini kaitannya dengan itu. Ini saling berkaitan antara safar sholat jamak dan safarnya perempuan harus butuh mahram. Jadi seperti itu. Paham? Nggih. Lah ya kuwi makanya di situ. Nggak boleh sendiri, meskipun di situ ada supirnya laki. Aku yang ngerti supirnya laki, mungkin itu. Oh iya no. Tapi istrinya sendiri loh, jangan istri Silakan. Kalau orang itu katakanlah perjalanan dari Solo ke Semarang, mereka bekerja jam tertentu. Sholat subuh itu mestinya kalau katakanlah sudah dari sini itu berangkat jam 4 masuk subuh. Padahal kalau sudah sampai di Semarang kan mungkin sudah Lewat subuh. tidak lewat subuh. Itu sholatnya bagaimana? Di jalan boleh. Kan di jalan boleh bepergian, boleh sholat. Nyopir apa mandek kok nih nyopir. Kayak bisa kayak rene masjid ngono. Apa meneh ning Indonesia lho ya. Apa meneh ning Jawa ning. Ning Jawa ning Bali ya mbok ngaluhan. Ning Bali apa ning apa yang bagian timur-timur mungkin nggak ada, nggak susah mungkin. Tapi ya itu tadi, usahakan tetap kita memperkirakan. Jadi yang kita pikiri ide arep salat ning ndi ngono. Aja mangan ning ndi yo. Biasane ngono to. Engko mangan ning ndi nang piknik. Kan ngono. Biasane ngono kuwi. Engko nek arep rono engko golek iki. Nah, biasane ngono to. Nah, coba saiki diubah. Engko salat ning ndi? Ngono. Penumpang ngikut, ya itu dari sopirnya sampai penumpangnya kudu mikirin ngono kuwi, kon ngaji kabeh ngene. Ngoten ya. Ya, terutama amir safarnya. Amir safar itu apa? Pemimpin safarnya. Itu kan yang menentukan toh mandek apa mlaku kan amir safarnya. Nek supirnya rental kan ya manut kan dia. Mau arep kon mandek kalau kan apa? Nguyuhe mandek kan Bos. Mandek salat kan ya iso padha wae ya sini. Lah biasane engko arep iki belet nguyuh. Kan padha iki arep adzan dhuwur. Mandek endi? Kan ngono to, karek ganti to. Nah, rest area kan bisa. Ya, terkadang kebanyakan manusia yang pikirnya gon nguyuh nek ra ngudut, wis. Kuwi masalah ya, orang mikir aku kok salat ngendi ora. Iya, makanya kalau memang tidak berhenti di apa namanya, kita jadi kalau bukan supir salatnya itu boleh sholat dengan duduk pun boleh kalau bepergian. Paham nggih? Nah, belum lagi misalnya ke Mekah itu perjalanan 12 jam 12 jam ya. Nah, 11-12 jam. Nah, itu kan tetap nabrak sholat. Nah, sholat di pesawat kan boleh. Itu pasti diajarkan. Ngoten nggih? Ini kan kalau kita rame-rame katakanlah bersama-sama nanti kadang kita berdebatnya begini, udah nanti bisa ngajar sekali karena ini mau diberi fasilitas sudah dimanfaatkan. Kadang debatnya di situ.
Ya nggak apa-apa. Memang dikasih fasilitas rukhsah untuk boleh diundur, mau nggak silahkan, boleh, bebas itu bebas. Bahkan saya sering kali lebih-lebih kalau nih sekolah negeri kan mesti ada nonnya itu, pasti ada nonnya. Itu kan pasti kita harus toleransi lebih berat, lebih besar gitu. Sosok guru-guru sing muslim sing biasanya sholat imam, takut aku sih, mandek sih ora. Engko ora apa-apa. Mundur mesti jamaah takhir, bikin gampang penak. Apa kan bisa istirahat, bodoh-bodoh istirahat dan gitu kan. Boleh seperti itu, silahkan. Jadi ini intinya ketika bepergian itu dipermudah karena ya tadi itu perjalanan itu berat. Apalagi untuk mengkoordinasi orang sebanyak itu juga berat. Tapi nek wis pas mandek kuwi golek ana salat musala sing ngono lho aja. Mas kuwi kok mandeke ning kono arep selfie sik ya. Jadi mikirin sholat neng diki bukan kok ning kono selfie ning kono sisa sholat. Waduh ini. Ini apa? Gitu. Terkadang kita orientasinya apa itu kelihatan ketika bepergian. Maksudnya orientasi itu apa ya? Apa toh pikirannya yang dicari apa toh dia? Nah gitu. Itu akan kelihatan ketika bepergian di situ. Nah ini yang perlu diperhatikan. Ngerti nggih? Cukup? Silakan. Kalau saya yang diberikan untuk musafir itu Pak, kalau sudah seperti tempat tujuan kan? Saya itu pernah dengar dari seseorang, cuma saya belum tahu dasarnya. Itu sudah sampai ke tujuan itu katanya harus 40 kali bisa menjamak itu apa? Memang ada dasarnya itu maksudnya. Gini, kalau saran saya, kalau kita bepergiannya ning Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi sampai 40 kali itu, nah aku mending rasa jamak kok. Nah Masjidil Haram, Masjid Nabawi loh ya, haji, umroh. Nah aku bukan jamak, ngopo pahala aku leh bukan ning kono ora iman-iman. Terus gini, selanjutnya, kalau kita 40 kali jamak itu ada dalilnya kok, ada. Itu Nabi pernah ketika haji, ketika Fathu Mekah. Fathu Mekah, tahu Fathu Mekah? Jadi sebelumnya kan dari Mekah diusir ke Madinah gitu kan. Setelah itu 9 tahun kemudian Nabi balik ke sana. Gitu kan. Fathu Mekah, Mekah jadi kota Islam. Nabi tinggal di sana selama 19 hari. Dan Nabi menjamak terus. Paham ya sampai sini? 19 hari Nabi menjamak terus sampai perjalanan pulang kan wis safar meneh. Tapi ini udah mukim di situ 19 hari. Dan dalam 19 hari itu Nabi menjamak terus. Padahal kan ini 19 hari kan ya ada suwe tapi. Jadi seperti itu. Setengah bulan punjul. Kan gitu. Ada hadis yang seperti itu. Dan nanti perjalanan lagi tetap jamak terus kan gitu. Nah, ini menjadi mungkin dasarnya tadi. Ngoten nggih. Nah. Tapi kalau kayak apa? Arbainan jadi ini. Salat arba'in. Kok aku ora ketemu nek kuwi. Nek kuwi aku ora ngerti. Maksudnya apa ya? Dalilnya belum ketemu. Tadi kenapa kok 40 boleh jamak? Tadi kan 19 hari kalau 2 kali duhur, asar, maghrib, isya berarti kan 40 benar Mas? Paham sampai sini 40 benar. Jadi pakai dalil itu 19 hari Nabi di Mekah mungkin di situ. Nah itu dijamak terus. Berarti kalau dijamak 40 kali kan di podo 19 hari. Di situ pakai dalilnya itu. Tapi kalau arbainan tadi itu nek salat ngene jelas mlebu surga bose. Rene jaminane kowe salat bendina, salate komplit terus lah, jaminan surga ono nek kowe. Nek gor 40 lah kuwi se. Hah? Nek itu mati bisa. Ya, masalahnya kan matinya kapan kan orang ngerti ngono.
Kalau itu terakhir amalnya bagus, silahkan. Nah, gitu. Nonton ya? Cukup? Saya kira cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.